Have you ever dreamt of a better version of yourself? The Substance. Halo, kembali lagi gua Mang Men. Kali ini gua akan membahas film yang menurut gua paling gila di tahun 2024. Film ini bergenre horor fiksi ilmiah. Film ini bercerita tentang seorang wanita tua yang pengen menjadi cantik dan muda lagi, tapi malah berubah menjadi monster. Jadi beberapa menit ke depan gua akan nemenin kalian dan bercerita tentang film ini. So tanpa banyak bicit di awal, kita langsung saja ke ceritanya. The Substance. Jadi pada waktu itu ada artis muda Amerika bernama Elizabeth. Saking suksesnya dia di dunia entertainment, namanya sampai dibuat di jalanan Hollywood, men. Namun seiring berjalannya waktu, gak kerasa di umurnya yang sudah tua, dia ini ternyata bintang utama di tayangan TV senam aerobik. Saking terkenalnya dia, di sepanjang jalan koridor pun terlihat poster muka dia dari tahun ke tahun. Dari sini kita dapat kesimpulan kalau dia tak tergantikan oleh artis yang lain. Tapi tak disangka di hari ulang tahunnya yang ke-50, sang produsernya Harvey mutusin buat cari model baru karena sang investor melihat rating TV-nya lama-kelamaan makin turun. Jadi mereka ingin mempunyai artis model baru yang lebih muda dan cantik. Mendengar hal tersebut tentu saja si Elizabeth stres, kepikiran dan ngebatin karena ketenaran dan pencapaiannya bertahun-tahun akan digantikan begitu saja. Waktu di perjalanan pulang ke rumah, dia melihat poster dirinya di papan billboard lagi dirobekin dan tiba-tiba saja kecelakaan pun terjadi dan dia masuk rumah sakit. Tapi untungnya dia tidak apa-apa, cuman lecet dikit doang, men. Dan ketika dokternya keluar, tiba-tiba saja si perawat kasih tahu kalau dia mempunyai tulang belakang yang sempurna dan mengatakan hal aneh, yaitu kandidat yang sempurna. Waktu si Elizabeth keluar dari rumah sakit, dia merasa heran karena menemukan sebuah flash disk yang digulung kertas bertuliskan The Substance di saku jaketnya. Sesampainya di rumah, Elizabeth langsung mencolokkan flash disknya ke TV. Ternyata itu adalah video promosi teknologi cloning yang bisa membuat tubuh kita jadi sempurna, cantik dan muda. Menjadi dua tubuh di cloning gitu, men. Tapi harus gantian selama 7 hari, walaupun dua badan, tetapi satu orang saling berhubungan, gitu, men. Awalnya si Elizabeth tidak menggubris itu karena menganggap hanya iklan yang tidak masuk akal. Tapi karena di posisi yang tertekan, stres, frustasi karena dibilang muka sudah tua, akhirnya di tengah malam dia nekat menghubungi nomor yang ada di flash disk itu. Dia ingin memesan produk yang mereka iklanin itu dan dikasih tahu alamat yang harus didatanginya. Di keesokan paginya ternyata Elizabeth mendapatkan surat dari perusahaan aneh itu dan di dalamnya ada kartu aneh yang bernomor 503. Karena penasaran, Elizabeth pun bergegas ke tempat alamat itu. Sesampainya di sana dia merasa heran, kok tempatnya sangat kumuh. Dia bertanya-tanya apakah benar ini tempat teknologi medis aneh itu. Karena di pikirannya dia ingin menjadi cantik. Tanpa banyak mikir dia langsung masuk aja, dan sesampainya di ujung lorong aneh itu ada ruangan putih bersih dan terang berisikan banyak lemari yang sudah bernomor, men. Seperti lemari kerja gitu, lemari loker. Setelah dibuka pakai kartu nomornya, si Elizabeth pun membawa pulang kotak box itu. Tanpa banyak pikir panjang, box itu langsung dibuka si Elizabeth, men. Di dalam box tersebut ternyata banyak alat medis yang harus dipakai sesuai aturan yang tertera di buku petunjuknya. Walaupun sedikit ketakutan, si Elizabeth memberanikan diri menyuntikkan obat aneh itu ke badannya. Cuman hitungan detik saja obat tersebut langsung berefek dan membuat si Elizabeth terjatuh, men. Dan tahukah apa yang terjadi setelah itu? Ngeri, men. Bola matanya menjadi dua dan badan belakangnya mendadak terbelah, dan dari situ keluar wanita yang sangat mulpis dan cantik sekali seperti di Edo Tensei, men.
Awalnya gue mikir kok aneh cepat sekali cloningannya, kayak gak masuk akal. Tapi setelah dipikir kembali, kayaknya gak ada yang mustahil kalau bakalan ada ilmu medis yang bisa bikin obat kayak gitu men. Karena seperti amuba yang bisa membelah diri, ekor cicak yang bisa tumbuh lagi, dan cacing pipih yang walaupun dipotong tapi dari potongannya bisa jadi makhluk hidup baru yang kayaknya gak mustahil men. Setelah itu cloningan Elizabeth merasa senang sekali karena mempunyai wakuncar yang sempurna. Dia melanjutkan proses selanjutnya. Punggung yang terbelah langsung dijahit dan menginfuskan cadangan makanan buat 7 hari ke depan karena 2 orang ini tidak bisa hidup barengan, harus saling gantian men. Keesokan paginya selesai dari mandi, tiba-tiba ngalamin sakit kepala dan mimisan. Jadi ternyata dia harus mengambil cairan tulang belakang pakai suntikan segede gaban 1 kali sehari biar bisa bertahan hidup. Di hari pertama dia teringat kalau si Harpy lagi mencari model buat acara senam aerobik barunya. Dengan badan yang sempurna, Elizabeth clone ini yakin bisa menarik perhatian, dan betul saja dengan kesempurnaan badannya dan kecantikannya, Harpy pun terpesona dan menjadikannya leader senam yang baru. Biar gak dicurigai, si Elizabeth menggunakan nama lain dan dia mempunyai permintaan, yaitu setiap 7 hari dia minta cuti untuk merawat mamanya yang lagi sakit-sakitan. Tanpa banyak berpikir, si Harpy menyetujuinya. Tanpa lama-lama siswi memulai aktivitas sebagai leader senam buat acara di TV barunya. Di balik rutinitasnya itu, siswi harus rutin mengambil cairan dari tulang belakang dan disuntikan ke badannya. Hari terus berganti sampai di mana hari pertukaran tubuhnya pun harus dilakukan dengan cara menjambungkan selang infus ke tangan mereka berdua. Dan ketika darah mereka saling terkoneksi, seketika salah satu tubuh mereka bergantian hidup men. Walaupun siswi cloningan dari si Elizabeth, ternyata hanya sebagian ingatannya saja yang terbagi. Makanya saat Elizabeth dipecat dari acara TV si Harpy, dia tetap merasakan kecewa, marah dengan keputusan si Harpy. Awalnya semua berjalan sesuai aturan. Elizabeth melanjutkan memesan stok infus makanan agar siswi bisa menjalankan kehidupan dirinya waktu masih muda dulu. Waktu 7 hari pun berlalu dengan cepat. Saat siswi hidup lagi, dia membuat ruangan khusus buat menyimpan badan mereka ketika bergantian. Seketika sudah jadi, siswi memindahkan badan si Elizabeth dengan cara yang tidak pantas, yaitu dengan cara ditarik begitu saja. Dan itu foto gede si Elizabeth dipindahkan dari ruangan tengah. Dari sini mulai nampak keegoisannya. Hari demi hari berjalan dengan mulus dan siswi pun menjadi sangat terkenal di dunia pertelevisian karena badannya yang sempurna sekali. Hingga di hari yang ke-7 dia membawa cowok ke penthouse-nya. Pas lagi mau main, dia mendadak mimisan dan harus bertukar tubuh dengan Elizabeth. Tapi karena sudah tanggung dan pengen lanjut main, siswi akhirnya melanggar aturan dan kembali mengambil cairan tulang belakang si Elizabeth. Di malam itu siswi berhasil menambah durasi waktunya agar bisa tetap hidup. Tapi pas si Elizabeth kembali terbangun, tidak disangka satu jarinya menjadi keriput kayak busuk gitu men. Ngeri kali men. Jadi emosilah si Elizabeth karena tahu siswi telah melanggar aturan. Karena panik, dia menelpon perusahaan aneh itu dan bertanya apakah jarinya bisa kembali ke semula setelah penambahan waktu oleh cloningannya. Dan ternyata tidak bisa balik lagi ke semula men. Malah orang perusahaan ngasih saran agar mereka berdua bisa saling menjaga keseimbangan hidup. Yang tadinya dia lagi marah, tapi setelah melihat acara senam aerobik siswi, suasana Elizabeth mendadak berubah. Dia mutusin untuk mengambil lagi stok infus cadangan makanan di tempat biasa. Dan setelah dari sana, dia mampir ke kafe terdekat. Dan tidak disangka di sana dia ketemu sama kakek-kakek yang ternyata satu badan sama perawat yang di rumah sakit waktu itu. Si Elizabeth dikasih peringatan agar waspada. Kalau tidak nanti badannya cepat tua karena disalahgunakan. Saking ketakutannya dia mendengar itu, si Elizabeth langsung pergi begitu saja dari sana dan langsung pulang.
Elizabeth ngerasa kesepian dan gabut. Elizabeth pun membuat janji makan malam bersama pria yang pernah suka sama dia pas waktu SMA dulu. Ketika sudah beres dandan, dia melihat gambar siswi cloningannya yang sangat sempurna dan cantik yang terpampang di billboard depan penthouse-nya. Si Elizabeth mendadak insecure dan tidak pede bolak-balik make up diganti, sampai saking keselnya dia rusakin lipstik di bibir dan ngejambakin rambutnya sendiri. Gara-gara dia melihat wajahnya yang makin keriput tua, sampai tidak pede sekali buat ketemu sama orang dan akhirnya dia tidak mau keluar rumah. Singkat cerita, adegan film langsung pindah ke hari ke-7. Waktu siswi terbangun dari mati surinya, dia terkejut melihat banyak makanan junk food berserakan di ruang TV. Siswi sangat marah sekali. Waktu itu dia dapat kabar gembira dari si Harpy kalau rating acaranya semakin naik dan sekarang dia mendapatkan tawaran iklan seperti pemotretan majalah dewasa dan lain-lain. Gara-gara waktunya nggak cukup, dia sekarang makin nekat buat nambah waktu hidupnya sampai 14 hari. Sampai badan si Elizabeth rusak banyak nanah men. Ketika di hari pertukaran, tahukah apa yang terjadi Seng? Si Elizabeth terbangun sambil menjerit karena sekarang setengah badannya kayak Monster Inc. Seperti nenek-nenek umur 90 tahunan men. Saking paniknya dia langsung nelpon orang perusahaan aneh itu. Lalu si Elizabeth dikasih tahu kalau program The Substance bisa dihentikan kapan saja sesuai permintaannya. Waktu dia pengen bilang berhenti, mendadak tiba-tiba otaknya seperti menyangkal itu biar program The Substance tetap dilanjutkan. Pokoknya kelihatan sudah stres depresi sekali si Elizabeth men. Hingga di suatu malam dia masak seperti orang gila men. Entah apa saja yang dia masukkan. Bersamaan dia nonton acara siswi cloningannya di acara TV. Dan karena gara-gara siswi ngejelekin namanya, dia jadi marah dan ngelemparin banyak telur ke arah kaca dan nutupin muka siswi pakai koran. Padahal siswi bagian dari dirinya sendiri. Dia tidak menerima kata-kata yang keluar dari mulut cloningannya itu men. Singkat cerita, hari ke-7 Elizabeth pun selesai. Waktu siswi terbangun, dia sangat terkejut melihat seisi penthouse-nya yang sudah acak-acakan seperti rumah orang gila. Dengan makanan yang berserakan di mana-mana sehingga jadi ngamuklah si cloningan Elizabeth ini men. Saking kesalnya siswi, dia ngambil banyak gelas untuk nyetok cairan tulang belakang si Elizabeth karena untuk sementara waktu dia tidak ingin tinggal di rumah itu men. Tahukah kalian berapa lama siswi hidup? 3 bulan men. Bayangin si Elizabeth mau seperti apa ketika terkejutnya ketika bangun men. Singkat cerita, dia sudah balik ke penthouse-nya. Dari papan billboard kita dikasih informasi kalau besok di malam tahun baru siswi akan menjadi bintang utama di acara pertelevisian Hollywood. Di malam itu ketika siswi mau main dengan cowok barunya, siswi mau mengambil lagi cairan tulang belakang si Elizabeth di dalam ruangan itu. Ternyata sudah banyak sekali bungkusan-bungkusan cadangan makanan. Sampai yang untuk siswi ini malah diberikan ke si Elizabeth men. Tapi tidak disangka men, ternyata yang tersedot sekarang cuma nanah dan darah aja. Jadi panik sekali siswi. Ngeri kali ya Seng. Siswi ini langsung nelpon perusahaan aneh itu dan nanya apa solusinya. Tapi dia malah disuruh untuk bangunin badan utamanya Seng, agar cairan tulang belakangnya bisa bergenerasi lagi. Atau kalau tidak dia bakalan mati. Tentu saja dia kaget dan panik, soalnya besok dia jadi bintang utama di acara malam tahun baru. Tapi karena tidak ada pilihan lagi, dengan keadaan yang mimisan dan mau pingsan, dia terpaksa melakukan pertukaran. Dan tahukah apa yang terjadi kepada si Elizabeth men? Coba kalian lihat sendiri Seng, anjir berubah jadi seperti si Sméagol di film Lord of the Ring. Ngeri kali men. Tidak disangka cowok siswi nyusul ke kamar mandi. Biar gak ketahuan, dengan susah payah si Sméagol Elizabeth ini berusaha menutup pintunya karena mendengar suara aneh yang menakutkan. Cowok itu langsung lari ketakutan pergi dari sana. Habis itu si Elizabeth nelpon orang perusahaan aneh itu.
Dia ngasih tahu bahwa program The Substance dirinya mau dihentikan dan permintaannya pun langsung disetujui. Di keesokan paginya setelah mendapatkan surat dari perusahaan aneh itu, si Elizabeth pun pergi ke tempat biasa untuk mengambil obat terakhirnya. Pas sudah balik ke penthouse-nya, dia langsung menyeret badan siswi ketika mau melakukan suntik mati. Si Elizabeth ngerasa kalau otaknya kayak lagi ada yang ngendaliin. Tapi kali ini dia bisa ngelawan dan akhirnya jos. Dan akhirnya di saat cairan itu mau masuk semua, mendadak Elizabeth merasa menyesal dan kasihan kepada cloningannya. Dia tidak mau pencapaian dan perjuangan siswi ini jadi sia-sia begitu saja. Jadi dia dengan segera mengambil cairan infus darah untuk melakukan pertukaran biar cloningannya tidak jadi mati. Dan apa yang terjadi men? Tidak disangka hal gila pun terjadi. Mereka berdua sekarang malah sama-sama bisa hidup men. Ketika siswi tahu kalau tadi dia dikasih cairan suntik mati, apa yang terjadi? Dia langsung ngamuk dan terjadilah pertengkaran antara Elizabeth dan cloningannya. Tahukah kalian si Elizabeth disiksa sangat kejam dan kepalanya dibenturkan berkali-kali ke kaca. Habis itu ditendang badannya sampai terbang dan terakhir perutnya ditendang terus-terusan sampai muntah darah. Kejam sekali men, sampai bercucuran darah di mana-mana. Waktu si Elizabeth sekarat, mendadak siswi merasa menyesal karena melakukan hal kejam itu ke badan utamanya dia. Singkat cerita, acara malam tahun baru itu pun dimulai men. Siswi di sana memakai gaun biru cantik mirip Barbie men. Tetapi ketika dia lagi di ruang make up, mendadak dia ngerasain ada hal yang aneh di badannya. Ternyata efek samping dari obat suntik mati sudah terasa dan mulai bereaksi. Kalian tahu gigi atasnya men pada copot semua dan gigi yang lainnya mudah sekali dicopot dan berserakan darahnya di sana. Pas dia masuk lift mau pergi dari tempat itu, tak disangka kukunya tiba-tiba copot men, sampai kupingnya pun ikut lepas. Dengan keadaan stres panik berat, siswi teringat kalau di kamar mandinya ada sisa obat untuk mengkloning lagi. Jadi pikirannya dia bisa bikin badan baru yang lebih cantik dengan cepat agar bisa tampil di acara puncak malam tahun baru. Tanpa pikir panjang lagi, dia bergegas pergi ke penthouse-nya. Padahal ada aturan mutlaknya kalau obat itu hanya bisa dipakai satu kali. Tapi siswi sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dia nekat nyuntikan obat kadaluarsa itu dengan gak pakai lama. Badannya pun langsung tumbang. Dia teriak kesakitan karena punggungnya robek lebar kayak si Elizabeth waktu itu. Dan tahukah kalian apa yang keluar dari tubuhnya? Gila kali men, menakutkan. Malah jadi monster dan ada muka si Elizabeth yang lagi nganga di badannya. Kayak mata, hidung, tangan, kuping jadi di mana-mana. Pokoknya badannya jadi aneh. Sampai gunungnya pun ada beberapa yang tumbuh di mana-mana men. Menakutkan sih, tapi lucu sekali gua ngeliatnya. Sampai-sampai gua bingung nyensornya. Sampai-sampai ada usus yang keluar dari pantatnya. Sumpah gak bisa berkata-kata ngeliat badannya yang sekarang. Ternyata di otak monster ini ada memori dari siswi dan si Elizabeth men. Jadi baju Cinderella tadi dipaksa masuk ke badannya dan abis itu ditempelkan wajah si Elizabeth ke mukanya men. Setelah beres dandan dan merasa cantik, monster itu pun balik lagi ke gedung acara dan pas di waktu di bagian tampil siswi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Karena panggungnya gelap, orang-orang di sana tidak curiga apa yang terjadi. Dan ketika lampunya nyala, nyorot ke badannya dan foto Elizabeth jatuh dari mukanya. Dan anjay, berteriak semua orang yang ada di sana ketakutan. Karena dipikir itu adalah monster berbahaya. Tiba-tiba ada yang memenggal kepalanya sampai meletus. Dan tidak disangka dengan cepat kepalanya malah tumbuh lagi. Dan habis itu tangannya mendadak putus dan darahnya sengaja disemprotkan ke seluruh penonton yang ada di sana. Ngeri kali men, setelah melampiaskan kemarahannya,
monster itu pergi keluar dari gedung. Tapi tidak disangka badannya jatuh dan hancur berserakan. Dan yang tersisa hidup hanya muka si Elizabeth aja. Dan dia berusaha gerak ke batu namanya yang ada di jalan dengan pandangan ke langit. Dengan pandangan ke langit itu teringat dengan kesuksesan perjuangannya selama ini. Tapi sekarang semuanya musnah dan dia pun mendadak mencair begitu saja. Di penghujung film kita dikasih lihat kalau di pagi harinya ada tukang bersih-bersih yang ngepel lantai itu. Dan akhirnya film horor fiksi ilmiah ini pun tamat. Dan inilah cerita film The Substance. The Substance. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini, ingat di dunia ini tidak ada yang abadi. Film ini mengingatkan kita untuk mempertimbangkan resiko dan manfaat setiap keputusan. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan yang berdampak besar pada hidup kita. Belajarlah dari pengalaman Elizabeth untuk menjadi lebih bijak dalam memilih keputusan. Oke, segitu saja dari Mang Men. Mang Men pamit undur diri. Bila mana ada yang merequest film yang ingin direview oleh Mang Men, boleh ditulis di komentar aja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Substance.